Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang akan dibahas kali ini berjudul My Name is Sarah yang dirilis pada tahun 2019. Film ini berdasarkan kisah nyata yang bercerita tentang seorang perempuan yang selamat dari peristiwa Holocaust, sebuah peristiwa genosida terhadap 6 juta penganut Yahudi Eropa selama Perang Dunia Kedua. Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Cerita dimulai dari tentara Jerman yang berhasil menginvasi wilayah Ukraina dan Polandia. Di Polandia Timur, dekat dengan bender Ukraina, Nazi Jerman menguasai wilayah tersebut selama 15 bulan dan melakukan rencana menghabiskan populasi Yahudi lokal. Sebagian orang Yahudi di sana mencoba menyelamatkan diri dengan bersembunyi di dalam hutan, baik bergabung dengan kelompok pemberontak atau partisan Yahudi, atau hanya sekedar bertahan hidup saja. Malam itu, sepasang kakak beradik mencoba bersembunyi dari para tentara Jerman yang berkeliling di dalam hutan mencari orang-orang Yahudi yang bersembunyi. Mereka berdua selamat setelah bersembunyi di balik akar pohon di pinggir danau. Sang kakak sadari adiknya akan lebih aman tanpa dirinya. Tapi dia juga tidak bisa membiarkan adik perempuannya pergi sendiri, terlebih adiknya tidak bisa menyeberangi sungai tanpa bantuan darinya. Siang itu, sang kakak mengajak untuk melanjutkan perjalanan, namun adiknya menyarankan untuk menunggu sampai malam. Begitu malam tiba dan sang kakak tengah tertidur pulas, adiknya diam-diam pergi. Sepertinya dia menyadari perkataan kakaknya benar bahwa dia harus bisa pergi sendiri. Melalui perjalanan yang cukup jauh melewati hutan, dia akhirnya sampai di sebuah ladang milik seseorang. Dia menghampiri laki-laki bernama Pavlo dan mengatakan dirinya mencari pekerjaan. Pavlo kemudian membawanya ke rumah saudaranya yang baru saja memecat pengasuhnya. Saat bertemu Pavlo, dia memperkenalkan diri bernama Mania Romanchak. Mania mengaku bukan seorang Yahudi, meskipun berasal dari Korets yang cukup banyak penduduknya adalah seorang Yahudi. You're not from around here, Joe? I take you to my brothers. No papers. Untuk memastikan hal tersebut, Nadia, istri Pavlo, menyuruh Mania membuat tanda salib. Setelah itu, Mania bercerita kalau ibunya meninggal saat usianya 11 tahun, sedangkan ayahnya yang suka memukulnya tanpa alasan sudah menikah lagi. Akhirnya, Mania diterima bekerja oleh Pavlo, namun hanya dibayar dengan makan dan tempat tinggal. Mania pun menerima hal itu sebab dia butuh mempertahankan hidup. Nadia belum sepenuhnya percaya pada Mania yang bukan seorang Yahudi. Maka saat anaknya melakukan doa sebelum tidur, dia meminta Mania menuntun anak-anaknya berdoa. I sleep. I sleep. Saat tidur, Mania memimpikan masa-masa indah bersama orang tua, kakak, dan kedua adik kecilnya. Begitu bangun, dia pun bersembunyi di bilik kayu untuk menangis karena kenangan tersebut. Setelah itu, dia mengikuti Pavlo bekerja. Pavlo bercerita bahwa bulan lalu Jerman mengambil hewan ternaknya, tapi untung saja dia berhasil menyembunyikan hewan terbaiknya di dalam hutan. Sembari mendengarkan cerita, Mania terkejut melihat bagaimana mudahnya Pavlo menyembelih hewan. Saat makan siang, Nadia memberitahu Mania kalau Pavlo akan mengantarnya kembali ke Korets untuk mengambil paspor agar Mania punya bukti identitas. Korets bukanlah tempat yang dekat, mereka akan menghabiskan waktu sepanjang hari di perjalanan untuk sampai di sana. Mania pun meminta maaf, dia berkata dirinya terburu-buru saat pergi. Di perjalanan, Pavlo bertanya apa yang akan Mania katakan pada ayahnya nanti. Mania menjawab dia tidak tahu. Namun dia berharap bisa dipertahankan untuk ikut pergi bersama Pavlo. Dengan suara menahan marah, Pavlo berkata, anak perempuan mana yang tega meninggalkan keluarganya?
Mania saat itu langsung berkata dia tidak memiliki keluarga, hanya ibunya yang sudah tiadalah yang paling berharga. Dengan kata-kata tersebut, maka Pavlov menganggap Mania sudah tak memiliki siapa-siapa lagi. Mereka akhirnya membatalkan perjalanan ke Gorets dan kembali pulang ke rumah. Esok harinya, mereka semua pergi ke pusat wilayah untuk menyetorkan hasil kebun dan ternak mereka ke tentara Jerman dan menjual beberapa makanan yang lain. Sebenarnya, Pavlov merasa keberatan dengan kewajiban menyerahkan hasil pertanian dan ternaknya. Sebab jika begitu terus-menerus, dia mungkin tidak bisa mempertahankan apa yang dia miliki. Setelah menyampaikan keluhannya tersebut, bukannya mendapat keringanan, Pavlov justru harus membawakan 4 kantung daging sapi dimulai pada minggu berikutnya. Setelah itu, mereka kemudian mulai menata dagangan mereka seperti sayuran dan roti buatan Nadia. Sempat terjadi keributan dengan tentara Jerman yang hendak membeli roti, tapi untungnya Pavlov bisa mengatasi hal tersebut. Wie viel? Liebe Soldaten, 20. 8. Think you can rob us? And next week we won't be here. This will be the last you'll ever eat. 10. Tak lama setelah itu, Nadia meminta izin menemui sahabatnya sebentar. Tapi sampai waktunya mereka pulang, Nadia belum juga kembali. Pavlov pun menyuruh Mania mencari Nadia. Mania berkeliling menyusuri jalan mencari keberadaan Nadia. Ketika melihat gereja, dia mampir sebentar untuk berdoa. Tepat sebelum keluar dari pintu gereja, dia mendengar suara aneh dari lantai atas. Mania kemudian naik ke atas dan mendapati Nadia sedang bercinta dengan seorang laki-laki yang terlihat lebih muda dari Pavlov. Nadia sangat terkejut yang dia lakukan dilihat oleh Mania. Mania berkata tidak akan memberitahu Pavlov tentang apa yang dia lihat. Hari berikutnya, Nadia mengajak kedua anaknya serta Mania pergi berdoa ke gereja. Sudah beberapa hari, Mania tak ganti baju, oleh karena itu, hari itu Nadia memberikan bajunya yang sudah tidak terpakai. Malam harinya, Mania yang baru saja selesai memberi makan hewan ternak, melihat seseorang masuk ke dalam gudang. Dia pun pergi melihat gudang tersebut dan melihat seorang gadis di sana. Gadis tersebut bernama Lydia, dia berkata datang ke sana karena lapar. Mania lalu bertanya, apakah Lydia seorang Yahudi? Lydia menjawab, dirinya bukan Yahudi. Setelah itu, Mania membawakan beberapa buah untuk Lydia makan. Lydia berasal dari Rivne, tapi dia tidak bisa kembali ke tempat asalnya. Dia berkata sedang mencari tempat tinggal dan memiliki beberapa koin emas. Sontak, Mania menyuruh Lydia tidak menunjukkan koin emas tersebut pada siapapun. Mania masih curiga Lydia adalah seorang Yahudi. Dan terbukti, Lydia salah ketika diminta membuat salib. Mania pun memberitahu cara membuat salib yang benar dan mengajari Lydia berdoa Salam Maria. Mania memberitahu dua hal tersebut penting dikuasai jika ingin bertahan hidup. Minggu berikutnya, mereka pergi lagi ke pusat wilayah. Kemudian, seseorang datang menghampiri Mania. Orang tersebut memerlukan Mania untuk mencoba memancing kembali ingatan seorang nenek tua yang juga berasal dari Gorets. Tapi setelah ditemui, nenek tua tersebut tetap saja tidak ingat apapun. Setiap harinya, selain membantu pekerjaan Pavlov dan Nadia, Mania juga bertugas mengasuh dua anak mereka. Hari itu saat bermain di dalam hutan bersama anak-anak, Mania tak sengaja tertidur dan mengigau doa orang Yahudi. Ketika makan malam, salah satu anak Pavlov dan Nadia bertanya pada Mania apa yang Mania ucapkan saat mengigau. Nadia menatap Mania dengan tajam yang berhasil membuatnya gugup. Mania pun menjawab dia tidak tahu dan bilang itu seperti bahasa China. Karena memasuki musim dingin, mulai malam itu Mania diperbolehkan tidur di dalam rumah. Untuk mencegah ada orang yang mendengar apa yang dikatakannya saat mengigau, Mania memenuhi mulutnya dengan kain. Di hari bersalju ketika Pavlov sedang tidak di rumah, lagi-lagi Mania mendapati Nadia tengah bercinta dengan laki-laki yang sama seperti sebelumnya. Malam saat semua orang tertidur, rumah mereka didatangi kelompok partisan Yahudi. Pavlov dan semua orang di dalam rumah segera keluar. Rupanya kelompok tersebut hendak meminta ternak milik Pavlov. Perlu diingat, Pavlov memiliki kewajiban menyerahkan hasil ternak dan perkebunannya kepada tentara Jerman. Jika dia memberikan juga pada kelompok partisan Yahudi, maka dia tidak akan memiliki apa-apa lagi. Sebab itu Pavlov saat itu berkata dia hanya memiliki perkebunan.
Melihat Pavlo dipukuli dan hendak ditembak oleh orang-orang tersebut, Mania angkat bicara, bilang dia bisa menunjukkan apa yang orang-orang tersebut cari. Так, вы двое. Пойдете со мной. Ставь это говно в покое, мы еще вернем. Setelah mendapatkan apa yang dicari, orang-orang tersebut pun pergi. Nadia sangat marah kepada Mania. Dia menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Mania akan membuat orang-orang tersebut akan kembali lagi untuk meminta makanan lebih banyak. Malam berikutnya, mereka kedatangan Ivan yang mabuk. Ivan memberikan Pavlo 2 koin emas yang didapat dari seorang gadis Yahudi yang baru saja dia tiduri paksa. Pavlo dan Nadia marah mendengar Ivan mengatakan hal tak senonoh seperti itu di depan anak mereka yang masih kecil. Pavlo kemudian mengusirnya keluar dari rumah. Pagi harinya, Nadia mengetahui Mania mengalami datang bulan saat melihat ada darah menembus rok Mania. Nadia lalu membuatkan minuman untuk membantu meredakan nyeri datang bulan yang Mania rasakan. Mungkin karena itu pertama kalinya bagi Mania, Nadia pun memberitahu hal tersebut akan terjadi setiap bulan. Setelah itu, Mania ditugaskan untuk mencari kayu bakar di hutan. Di dalam hutan, dia bertemu dengan pemuda dari kelompok partisan Yahudi. Dari pemuda tersebut, dia mengetahui kalau kelompok partisan Yahudi telah membunuh banyak tentara Jerman. Mania kemudian berkata ingin ikut dengan kelompok mereka, namun pemuda tersebut berkata pemimpin kelompok tidak akan mengizinkan. I'm sorry about your dog. I don't care. I want to join you. Ask him. Icon with the eye patch. Why not? His hatred is too strong. Are you a Jew too? It must. That's the rest of my squad looking for the drop. We better go. Januari tahun 1943, keluarga besar Pavlo merayakan tahun baru bersama di rumah orang tua Pavlo. Sebenarnya, Pavlo tidak suka bertemu dengan Ivan, tapi demi orang tuanya dia menahan perasaan tersebut. Sepanjang pesta berlangsung, Pavlo menyadari Nadia sering melakukan kontak mata dengan Grisha keponakannya. Pavlo kemudian mengajak Mania keluar rumah untuk berbicara. Dia bertanya apakah Mania pernah melihat Nadia dan Grisha bersama. Mania menjawab dia tidak tahu. Ternyata selama ini sebenarnya Pavlo tahu Nadia sering berhubungan dengan laki-laki lain yaitu Grisha keponakannya sendiri. Hari berikutnya, saat Mania membantu Nadia menggiling gandum, dia memberitahu kalau Pavlo sempat bertanya padanya tentang Grisha. Namun dia bilang tidak pernah melihatnya. Nadia merasa lega mendengar jawaban Mania. Setelah itu, mereka pun pergi ke gereja untuk berdoa. Saat pengakuan dosa, Mania bilang pada pendeta bahwa dia telah berbohong pada pria yang membawanya. Mania juga menggantung kalimatnya, sepertinya ada hal yang dia belum berani ungkapkan. Untungnya, pendeta tidak memaksanya mengatakan, pendeta hanya berkata ketika kita mengaku kita harus membuka hati kita. Mundur pada 3 September 1942 di Korets. Malam itu, Mania dan kakaknya tengah berbicara dengan kedua orang tua mereka untuk terakhir kalinya sebelum pergi dalam misi menyelamatkan diri. Berbeda dengan apa yang disampaikan pada Pavlo dan Nadia, Mania sebenarnya seorang Yahudi. Dia memiliki keluarga yang lengkap dan harmonis, namun kedatangan Jerman membuatnya terpaksa meninggalkan keluarganya untuk menyelamatkan diri bersama kakak laki-lakinya. Ayah Mania telah memberikan banyak uang pada seseorang agar mau menerima Mania dan kakaknya. Tapi karena keadaan, Mania memutuskan berpisah dengan kakaknya dan berakhir bertemu dengan Pavlo dan Nadia. Pada April 1943, ketika mereka dalam perjalanan pulang setelah bepergian, mereka melihat 3 mayat tergantung di pohon. Di papan kayu yang dipakai mayat tertulis kalau 3 orang tersebut dieksekusi karena menyembunyikan orang Yahudi. Seketika, raut wajah mereka yang tadinya ceria berubah menjadi muram, terutama Nadia. Nadia terlihat syok hingga demam. Dia bertanya pada Mania apa yang dipikirkan ketika melihat 3 mayat tersebut. Mania menjawab, itu seperti mimpi buruk yang mengerikan dan tampak tidak nyata. Nadia menatap dalam pada Mania dengan mata berkaca-kaca, kemudian berkata dia akan melakukan segalanya untuk melindungi anak-anaknya. Seakan mengerti kekhawatiran Nadia, Mania bilang dia bukanlah seorang Yahudi, dan jika memang Nadia mau, dia akan pergi esok pagi. Nadia pun tertawa, dia bilang Pavlo akan sangat marah dan anak-anaknya akan sedih jika melakukan hal tersebut.
Nadia kemudian bercerita bagaimana dia bisa menikah dengan Pavlo. Ternyata saat berusia 15 tahun, dia dipaksa oleh ibunya untuk menikah dengan Pavlo yang memiliki perkebunan luas agar keluarganya bisa bertahan hidup setelah ayahnya meninggal. Selanjutnya di gereja, Mania sepertinya bertanya pada pendeta tentang kelompok partisan Yahudi. Pendeta menjelaskan kalau kelompok partisan dibuat untuk pria karena perempuan tidak mungkin bisa membunuh manusia lain. Mania pun berkata, pendeta tidak tahu apa yang bisa dia lakukan. Saat itulah Mania mengakui dia adalah seorang Yahudi. Pendeta bertanya, seberapa baik Mania mengetahui doa dan ritual gereja? Mania kemudian bercerita bahwa sahabatnya memohon padanya agar tetap di kelas ketika Inggris datang, dan nama Mania Romanchok yang dia gunakan adalah nama sahabatnya. Saat itu, pendeta bertanya apakah Mania sadar bahaya yang ditimbulkan bagi keluarga Pavlo? Mania pun menjawab, sebab itulah dia ingin bergabung dengan kelompok partisan. Pendeta pikir Mania tidak akan selamat, tapi Mania berkata dirinya sudah berjanji pada ibunya untuk bertahan hidup. Sepulang dari gereja, mereka bermain air di sungai. Mania tidak bisa berenang, oleh karena itu dia menolak untuk masuk ke air. Namun, anak-anak Nadia menginginkannya ikut bermain dan Pavlo pun bilang akan mengajarinya. Akhirnya, Mania diajari cara mengapung oleh Pavlo. Tiba-tiba terdengar suara kendaraan lewat yang sepertinya menuju rumah mereka. Pavlo segera menyuruh semuanya keluar dari air dan pulang. Begitu sampai rumah, mereka melihat para tentara Jerman tengah mengangkut semua barang-barang Pavlo beserta hasil kebun dan hewan ternaknya. Kepada komandan di sana, Pavlo berkata dia masih memerlukan cangkul untuk menyelesaikan pembajakan lahan. Pavlo kemudian memberikan roti dan sebotol vodka ketika melihat minuman komandan habis. Komandan mengira Pavlo hanya ingin menyuapnya. Pavlo hanya diam saja. Kemudian setelah menerima roti dan vodka dari Pavlo, komandan menyuruh bawahannya menyisakan seekor sapi. Dengan satu-satunya sapi tersebut, Pavlo dibantu Nadia dan Mania membajak lahan yang cukup luas untuk memulai berkebun kembali. Tapi karena terus dipaksa membajak, sapi tersebut mati kelelahan padahal bagian lahan yang belum dibajak masih luas. Tak ada pilihan, Pavlo menggantikan sapi yang mati untuk menarik alat pembajak. Hingga sore mereka belum juga selesai membajak. Terlihat semua orang kelelahan, terutama Pavlo, namun keadaan membuatnya mau tidak mau harus memaksa diri mengabaikan rasa lelahnya. Berbeda dengan Nadia yang harus pulang menidurkan anak-anaknya, Pavlo dan Mania terus bekerja sampai larut malam. Saat hujan tiba-tiba turun, mereka pun memutuskan melanjutkan pekerjaannya besok pagi. Mungkin dikarenakan kondisi badan dan pikiran yang lelah membuat Pavlo mengucapkan kalimat yang membuat Nadia marah. Pavlo berkata, sebelum mereka menanam, untuk keberuntungan Grisha harus datang dan memakan Nadia. Nadia yang mengerti kemana maksud perkataan, Pavlo pun marah dan terjadilah perkelahian di antara mereka berdua. Let's go, come on. Beberapa bulan kemudian, saat waktunya panen, seluruh keluarga besar Pavlo datang membantu, meskipun Pavlo tidak suka dengan keberadaan Ivan dan Grisha. Di saat semua orang sibuk bekerja, Ivan terlihat tengah tidur di bawah kereta kuda. Mania yang melihatnya dengan sengaja menaruh sabit di leher Ivan. Hingga kemudian, di waktu istirahat makan siang, Ivan yang terbangun terkejut melihat sabit berada persis di lehernya. Dia pun marah dan menanyakan pada semua orang siapa yang mencoba bermain-main dengannya. Mania yang hampir celaka karena dicurigai sebagai pelaku oleh Ivan kemudian diselamatkan oleh Pavlo. Sikap Pavlo yang begitu melindungi Mania membuat Ivan menganggap Pavlo tidak bisa mengendalikan diri, bahkan seorang yang bukan istrinya. Malam harinya, Pavlo dan Mania terbangun akibat suara gemuruh dari kelompok partisan Yahudi yang sedang bergerak. Untungnya mereka hanya lewat sehingga Pavlo dan Mania hanya mengamati lewat jendela saja. Hari berikutnya, tiba-tiba tentara Jerman datang ke rumah. Mereka menyuruh semua orang untuk masuk ke dalam mobil dan membawa mereka ke suatu tempat di mana semua warga setempat sengaja dikumpulkan. Tentara Jerman memberitahu bahwa sekelompok partisan Yahudi telah menyerang pangkalan militer dan menewaskan 2 prajurit. Sesuai dengan peraturan yang ditetapkan bahwa di semua wilayah yang diduduki, untuk setiap tentara Jerman yang terbunuh oleh kelompok partisan, maka 10 warga sipil harus dieksekusi. Mendengar itu, semua orang tentu langsung ketakutan.
10 orang yang dieksekusi dipilih secara acak dan di hadapan semua orang. 10 orang tersebut ditembak tanpa ampun hingga tewas. Komm! Einheit bereit! Suatu hari, anak Nadia dan Pavlov bertanya pada Mania apakah dia merindukan saudara laki-laki atau perempuannya. Mania lalu menjawab dia tidak memiliki saudara, sebab itu dia tidak merindukannya. Kemudian Mania ditanya lagi apa yang dia rindukan. Mania menjawab dia tidak merindukan apapun. Saat malam hari, Pavlov mendekat ke pintu di mana ada Mania yang tengah mandi di dalam ruangan tersebut. Tanpa bermaksud buruk, Pavlov hanya berdiri di depan pintu sambil berbicara. Pavlov bertanya pada Mania apakah apa yang Mania lakukan saat itu pada Ivan dikarenakan perbuatan Ivan kepada gadis Yahudi yang dipaksa ditiduri. Mania membenarkan hal tersebut. Setelah mendengar jawaban Mania, Pavlov langsung pergi. Ketika malam semakin larut, Mania mendengar suara perangkap hewan yang mungkin telah menangkap sesuatu. Mania kemudian keluar untuk melihatnya. Ternyata seekor kelinci terjebak di perangkap tersebut. Sebelumnya, Mania tidak bisa membunuh kelinci yang tertangkap dan selalu membiarkan Pavlov yang melakukannya. Namun kali itu dia dengan menguatkan tekadnya membunuh kelinci tersebut dengan sebuah batu. Tak lama kemudian, tiba-tiba barisan tentara Jerman lewat tak jauh dari tempatnya dan terjadilah serangan mendadak. Mania segera kembali ke rumah memberitahukan orang-orang rumah bahwa ada ratusan tentara Jerman akan menyerang pangkalan tentara Rusia. Pavlov kemudian menyuruh semuanya untuk menyelamatkan diri ke ruang bawah tanah karena tempat peperangan sangat dekat dengan rumah mereka. Mereka sudah berlindung di bawah tanah, ledakan tetap mengguncang mereka. Pavlov bahkan sempat tertimpa kayu yang runtuh akibat ledakan. Saat itu karena rasa takutnya, Mania sembari menangis mengucapkan doa orang Yahudi. Pavlov dan Nadia yang mendengarnya pun menatap terkejut pada Mania. Pagi harinya ketika keadaan sudah aman, barulah mereka semua keluar dari ruang bawah tanah. Hari itu juga Mania mengakui kebohongannya. Dia memberitahu bahwa nama aslinya adalah Sarah Grelnik dan berkata dia harus pulang ke Korets. Nadia bertanya apakah ada seseorang di sana. Mania menjawab mungkin saudaranya. Menurut Nadia, tidak mungkin saudara Mania masih hidup sebab orang Rusia lebih buruk dari orang Jerman. Tapi Mania yakin dia akan baik-baik saja. Setelah itu dia pun pergi. Di tengah perjalanan dia mendengar suara mobil yang ternyata milik kelompok partisan Yahudi yang hendak pergi ke Berlin. Dengan berani Mania memanggil mereka dan meminta ikut bersama mereka. Mobil mereka pun berhenti ketika Mania berkata dia seorang Yahudi. Singkat cerita, setelah kembali ke Korets, Mania alias Sarah mengetahui kalau kakaknya Moishe sudah tiada. Dia kemudian menikahi survivor Yahudi yang bermigrasi ke Amerika Serikat pada tahun 1949. Dia pun kemudian memiliki 3 orang anak dan 4 orang cucu. Seperti itulah kisah tentang seorang perempuan yang selamat dari peristiwa Holocaust, sebuah peristiwa genosida terhadap 6 juta penganut Yahudi Eropa selama Perang Dunia Kedua. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.